Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hingga saat ini kita masih semangat melayani Tuhan. Kita masih semangat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita masih semangat melakukan aktivitas kerohanian. Kami minggu-minggu ini memang sangat sibuk sekali karena banyak tamu, juga banyak undangan. Dan beberapa hari yang lalu kami datangi dengan istri kami, itu pun tidak sampai selesai. Karena kami sore harus pulang, harus mempersiapkan minggu ini di dalam ibadah. Dan hari Sabtu itu pun kami masih mengunjungi ibadah di Medowo, saudara yang kasih. Dan besok pagi kami harus mengikuti musyawarah daerah di Posaran. Hari Selasa pagi jam 6 kami bersama veteran pemuda Pancamarga, ya. Karena ini bagian dari pribadi saya dengan Ibu Penny, sering kasih suaminya, ya. Kami harus ke Malang, survei, ya, jejak kasus tempat-tempat di mana yang pernah dipakai untuk perang atau sejarah hingga ke Blitar, Bung Karno, saudara yang kasih. Nah, itulah saudara yang kasih situasi dan kondisi keluarga pastori, ya. Jadi kalau mungkin tidak bisa menjenguk jemaat, ya mohon maaf saudara yang kasih. Puji Tuhan saudara yang kasih, kita diberkati dengan kehadiran jemaat Kalvari dari Malang, ya. Ini jemaat GKIN, ya, dari Malang yang sangat antusias dan semangat, ya, memberkati jemaat Tuhan di Pare ini, jemaat Kanaan, ya, di Pare ini diberkati dengan luar biasa dengan kebenaran firman-Nya, juga dengan goyang pinggulnya, ya, sering kasih, ya. Dengan goyang pinggulnya, ya, yang dipelopori oleh Ibu Happy, ya. Sering kasih, ramai sekali sering kasih. Mungkin 70 sampai 80, ya, gereja ini tidak cukup sering kasih. Ya, cukupnya paling 40, ya, kursi kayu sama Pak Win sama saya gotong, saya masuk kursi-kursi plastik nggak cukup, tetap sering kasih. Akhirnya dipisah menjadi dua, yang dikepung separuh sini separuh, saudara yang kasih. Ya, puji Tuhan saudara yang kasih, dan sangat ramai sekali, sukses dan berhasil, ya. Itu dia masih meninggali kita, ya, saudara yang kasih. Nanti setelah ibadah bisa diterima, tapi tidak seberapa saudara yang kasih. Tetapi dia mewujudkan cinta kasihnya kepada jemaat GKIN Kanaan Pare, ya. Nanti kalau kita diberkati, kita kumpul-kumpul saudara yang kasih, naik elep ke Malang, saudara yang kasih, sama-sama di sana, ya, sama-sama di sana. Nanti di sana juga kita memuji Tuhan dengan goyangan, ya. Dengan goyangan, saudara yang kasih, karena dia senang saudara yang kasih dengan jemaat Tuhan di Pare ini, sangat ramah-ramah, ya. Sangat ramah-ramah, baik-baik saudara yang kasih, dan berani, ya, menyambut dia, ya. Saudara yang kasih, ini memang harus kita lakukan, ya. Kita mampu dan bisa menjadi teladan, bukan sekedar kita pinter ngomong, saudara yang kasih, tetapi tindakan kita, saudara yang kasih, harus mencerminkan pribadi Tuhan. Dengan istri saya kemarin di Posaran, kita harus menolong, ya, teman-teman kita, sahabat kita beri topangan yang lebih, memberi yang kekurangan, saudara yang kasih, supaya ada kerukunan di situ, saudara yang kasih, ada damai sejahtera, ada kelimpahan, ya. Saudara yang kasih, sepanjang hari yang dibicarakan kemarin tentang kasih, jadi sama dengan pendeta Pak Wijaya dari Malang, ya. Kalau kita mau menuai, kita mau menabur, ya. Pak Wijaya banyak menabur firman Tuhan
kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan menuai jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa yang baru untuk Tuhan. Saudara yang kasih, jiwa-jiwa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga gerejanya penuh, ya, dengan jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Saudara yang kasih, ini kabar yang menyenangkan. Saudara yang kasih, puji Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan saya beri judul tetapi. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, ya, judul firman Tuhan kok tetapi. Saudara yang kasih, ya, belum pernah, ya, belum pernah. Tetapi saudara yang kasih, beberapa minggu yang lalu, saudara yang kasih, ada jemaat kesini, saudara yang kasih, ada orang Kristen lah pokoknya. Pak Gus, saya itu dapat pengajaran dari pendeta A. Katanya begini Pak Gus, saya ini boleh minum sampai mabuk. Saya boleh dugem, ya, saya boleh meninggalkan istri semalaman. Saya boleh makan sepuasnya. Duh, siapa itu? Si A. Sering kasih. Dia itu pendeta, iya, ya. Nah, sering kasih. Ada beberapa pendeta gembala, sering kasih, di dalam gerejanya pengajarannya ada tetapinya, ya. Ya, ada tetapinya, ya. Ya itu tadi sering kasih tetapinya, ya. Ada tetapinya. Tetapi kamu boleh seperti ini, ya. Dan beberapa hari yang lalu saya juga main-main ke Gadungan. Ada tetapinya, sering kasih. Ada pendeta, ya, ada tetapinya. Padahal firman Tuhan tidak boleh, ya, berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Menipu, mencuri, berzina tidak boleh, ya. Tetapi diceritakan sama istri, tetapi gini loh Bu, dia tuh masih seperti ini dengan si B, dengan si C, dengan si A, ya, sering kasih. Waduh, ini sering kasih. Ini sangat menyesatkan. Dia bukan lagi anak-anak Tuhan, tetapi dia anak-anak gampang, ya. Tetapi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan karena dia tidak, biarpun dia pendeta, tetapi dia belum mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam hidupnya, ya. Oleh sebab itu, sebagai jemaat Tuhan GKIN harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati, jangan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ya, yang pertama diombang-ambingkan di dalam Efesus 4 ayat 14. Ya, Mbak Rita. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ya. Ini sangat bahaya sekali, Bapak Ibu, yang berkembang saat ini, yang saya boleh melihat dengan mata saya sendiri. Bahkan ini dekat dengan saya, bahkan boleh dikatakan teman-teman saya, saudara yang kasih. Dan saya sangat prihatin dan saya berdoa, saya mengasihi mereka supaya mereka tidak tersesat oleh pengajaran yang palsu, ya. Pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang licik, pengajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, rupa-rupa angin yang benar-benar membawa mereka ke jurang maut. Saudara yang kasih, hati-hati, saudara yang kasih, hati-hati, bukan di sana sini, ya, di Pare banyak, ya, saudara yang kasih, di Pare banyak.
dipari banyak, saudara yang kasih. Saya memahami berapa liciknya mereka. Dia suka memutarbalikkan fakta, saudara yang kasih. Suka memutarbalikkan fakta. Ngomong sak ngomong harus hati-hati, saudara yang kasih. Harus hati-hati. Ya. Saya bilang hati-hati ya. Kalau bilang hati-hati kan baik, saudara yang kasih. Tetapi dengan hati-hati ini tiba si B tambahi, tiba si C tambahi, saudara yang kasih. Akhirnya saya sempat disidang, saudara yang kasih. Karena yang menyidang ini pernah berbuat yang tidak jelas, penipu, bohong, jadi dia tersinggung ya. Bahkan saya mau dibawa ke pengadilan, ya, membawa nama baik dia, ya, mencemarkan nama baik dia, saudara yang kasih. Karena saya sedikit banyak mengerti hukum, saya senyum-senyum saja, ya, senyum saja, saudara yang kasih. Ya, saya senyum-senyum saja, ya. Dia menduting-duting, saudara yang kasih, dia mengatakan pendeta, ya, tidak apa-apa. Memang kita kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan menghadapi seperti itu, ya. Itu termasuk ujian iman saya, saudara yang kasih, sampai seberapa kuat saya melayani di tempat ini. Karena sejak awal tantangan sudah banyak, saudara yang kasih, tantangan sudah banyak, ya. Pengajaran yang sesat ini menjadi momok, ya, juga menjadi musuhnya Tuhan, ya. Juga dalam hati saya itu tertolak, ya, tertolak dan tidak menyetujui, ya, karena pengajaran dia, saudara yang kasih. Dan ini sangat mengerikan, saudara yang kasih, kalau sampai jemaat terpengaruh dan bisa diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka, dan mereka menyesatkan, saudara yang kasih, menyesatkan sekali, ya. Ini yang terjadi, ya. Ini yang terjadi, saudara yang kasih. Oleh sebab itu hati-hatilah, semua harus kita teliti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Satu contoh begini, saudara yang kasih, supaya jemaat tahu, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sampean pengen doanya didengar oleh Tuhan, ingin sukses, ingin berhasil, ya, kamu keluar setengah malam, kamu tengah satu malam, angin dari barat timur, minta nanti kamu diberkati. Saudara yang kasih, itu harus dicek dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah menyuruh seperti itu, saudara yang kasih. Firman Tuhan katakan, bila kamu berdoa, masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, biarlah Bapa yang mendengar. Gampang toh? Semua harus dicek dengan firman Tuhan, saudara yang kasih. Kalau tidak sesuai, ditolak, ya, ditolak, saudara yang kasih. Ini saya sampaikan karena saya rindu sekali jemaat yang kami kasihi hidupnya benar dan berkenan, ya. Tetapi yang kedua, saudara yang kasih, kita berpegang kepada kebenaran. Bisa kita buka ayat yang 15, Efesus 4 ayat 15. Saya rindu, saudara yang kasih, benar-benar serius, fokus akan firman Tuhan. Kebiasaan kami kalau firman Tuhan tidak pernah lama, ya. Jadi kalau kita tidak fokus, tidak dengar-dengaran, kita sibuk dengan HP, rugi sendiri nanti, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ya, Yesus, ke arah Kristus yang adalah kepala. Yang kita lakukan setiap hari, saudara yang kasih, harus benar-benar mengarah kepada kebenaran. Apa yang kita lakukan
di sekolah, di toko, di rumah, di pekerjaan harus mengarah kebenaran, bukan mengarah saja tetapi harus benar. Artinya hidup kita menyenangkan orang, menjadi berkat bagi tetangga, bagi sahabat, bagi orang-orang di sekitar. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan, saudara yang kasih. Dan saat ini banyak yang menjadi batu sandungan. Ya. Banyak orang Kristen kalau pinjam utang tidak nyaur, jadi batu sandungan. Bilang A jadi B, bohong, ya, jadi batu sandungan. Sering kasih, tidak setia, ya. Padahal dia main-main, sering kasih. Katanya dia sakit karena tidak datang beribadah. Jadi batu sandungan, ya. Hidup kita di dalam keluarga, sering kasih, suka bertengkar dengan istri, suami, anak, menjadi batu sandungan juga. Dan itu sering kasih banyak terjadi di kehidupan masyarakat sekitar kita. Dan banyak juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Gereja menjadi grup-grupan, ya. Grup sana, grup sini, grup situ, ya. Grup sini sama situ tidak rukun, grup sini sama tidak rukun, ya. Saling menjelekkan, ya, saling menjatuhkan, ya, saling ngerasani, saudara guys. Ini terjadi sering kasih, dan itu sangat lucu sekali, ya. Sangat lucu sekali, ya. Karena dia tidak memahami tentang firman Tuhan yang Tuhan mau, sehingga yang kelihatannya orang Kristen, ya, tetapi dia bukan menjadi pelaku, sering kasih, tidak mencerminkan pribadi Tuhan, ya. Dan ini tragis sekali, ya, karena Tuhan akan tidak mengenal kita, saudara. Tetapi yang ketiga, sering kasih. Tetapi yang ketiga, ya, kami menyarankan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini supaya tidak ada perpecahan. Masalah-masalah yang kecil bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan damai, ya. Jangan ada perpecahan. Dan yang terjadi di dalam gereja-gereja, hal-hal yang kecil itu menjadi perpecahan, yang akhirnya di luar sana tidak menjadi berkat. Saya pernah main tempatnya Bu Susi ini, ya, sering kasih di daerah Sekarang, ya. Rasanya juga sama di Pare, ya. Lu Bu Susi kok enggak jualan? Iya Pak Kus, jualan bensin. Wah, untungnya banyak, sedikit. Laku, ya laku. Tapi ada tetapinya. Tetapinya apa? Yang utang itu nyaurnya bisa setahun, bisa lupa. Banyak yang lupa, ya. Aduh ini. Sangat memprihatinkan, ya. Gimana Bu Susi menghadapi ini? Pusing, ya. Ternyata daerah sini juga banyak yang gini-gini, ya. Ya, itulah kehidupan, sering kasih. Kita baca, sering kasih, yang ketiga, tetapi yang ketiga. Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sehia sekata, jangan ada perpecahan, ya. Ini, ya, nasihat yang ketiga, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya
supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Terima kasih. Ini yang dimau Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai, yang dipilih. Ya, kita memiliki hati sering kasih yang bisa dipersatukan, memiliki komitmen yang sama, merindukan Tuhan, kehadiran Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya mengubah cara berpikir kita benar, ya. Karena kebenaran ini yang dimau Tuhan di dalam hidup kita, sering kasih mengasihi sesama, ya. Jemaat GKN Kalpari dia bisa kompak dan bersatu karena dia mengasihi sesama, saling menopang, saling membantu, saling memberi. Saya di belakang di situ, saya tanya, Bu, saya tuh, jangan isi saya, dengar deh, saya tuh gumun dan heran, segini banyak kok bisa bersatu ya, bisa bersama-sama. Ini sulit ya untuk bisa mempersatukan ibu-ibu sekian banyak ini. Oh iya Pak, ya. Itu Pak Pendeta wayang ini yang mengerti rahasianya. Nanti dengarkan firman Tuhan. Sering kasih, ternyata sering kasih kekerasan, kemunafikan, kedengkilan, sering kasih, semua boleh bisa dikalahkan dengan kasih. Sering kasih, kekerasan bisa dikalahkan kasih. Kalau orangnya keras, ketika dia datangi, sering kasih, apa yang dia perlukan kita bisa bantu ya, luluh hatinya, sering kasih, luluh ya, nggak jadi keras ya. Ya, kita bentuk pelan-pelan ya, dan dia boleh berubah. Ada pujian ini yang hilang, sering kasih di gereja-gereja. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasihmu Tuhan. Ya, ini hilang sering kasih. Tetapi saya serukan untuk jemaat Tuhan GKN tidak hilang ya, satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menopang, saling memberi. Amin, sering kasih. Amin. Ya, ya. Kita pakai tetapi yang positif aja. Saling memberi, saling menopang, saling mengasihi. Ya, ya, ayat yang terakhir sering kasih. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Jadi rangkuman kebenaran firman Tuhan yang di atas semua terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 1 ya. Ibrani 13. Nah, ini ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Yang kedua, ya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian memberi ya, demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat surga. Senang sering kasih ya. Senang sering kasih. Kalau kita menjamu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, seperti gereja GKIN lakukan setiap minggu, menjamu jemaat Tuhan ya, dengan tidak diketahui, ini sama dengan menjamu malaikat Tuhan, sama menjamu dengan Tuhan. Karena jemaat mula-mula dia berkembang karena ada perjamuan di dalam setiap rumah. Perjamuan itu bukan berbentuk anggur dan roti, tetapi makan bersama. Dan saat ini kami lakukan
Karena itu firman Tuhan. Ya, konsulen saya Bapak Pendeta Dedi, dia bilang, waktu itu di belakang ada Bunarko ya. Pak Gus, itu firman Tuhan itu. Jemaat mula-mula seperti Pak Gus ini ya. Yang sebenarnya ibadah itu ada makannya. Ada makan ya. Ini perjanjian baru, sering kasih ya. Ini konsulen kita, sering kasih. Dia bilang seperti itu ya. Jemaat mula-mula dia berkembang, dia menerima kebenaran firman Tuhan, ada perjamuan. Jemaat menerima tupangan, sore yang kasih, ada pemeliharaan, ada kasih. Dan gereja ini, GKIN ini sore yang kasih terkenal di luar sana, ya persaudaraannya kuat, ya sore, persaudaraannya kuat. Ya. Saya tidak bohong. Bagus ya, sambutannya ramah tamah, sangat berkati. Jadi ini yang cerita tamu-tamu yang datang di tempat ini ya. Jemaat GKIN sejujurnya sore yang kasih, kalau ada tamu luar biasa. Amin sore yang kasih. Maksudnya beda dengan gereja lain, sore yang kasih. Ramah-ramah. Ya, kalau ada berkat pulang dibawahi, ya, dibawahi pisang, dibawahi getuk, dibawahi tahu, apa saja. Ya. Nah, saudara yang kasih dibawahi. Ya, terima kasih ya untuk simpatis jemaat Tuhan, untuk tamu-tamu yang peduli, saudara yang kasih. Ya. Kami yakin malaikat surga memperhatikan kita. Dan dia melapor kepada Tuhannya, Tuhan, si A ini ya, menjamu hambamu, ya, turunkan berkatmu, ya. Diturunkan saudara yang kasih. Bunarko bisa beli tanah di Semarang, ya. Di dekat gereja, ya. Di Jogja Semarang, oh di Jogja, ya. Loh, iya kan? Yang menabur kan menuai, saudara yang kasih. Rumahnya belum dijual, sudah beli, saudara yang kasih. Loh ini kalau enggak Tuhan kan enggak mungkin, saudara yang kasih ya. Tuhan memperhatikan kita. Ya, kita tidak tahu, saudara yang kasih. Tuhan memperhatikan. Ya. Dan Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia peduli banget, saudara yang kasih. Dia sayang banget dan saya cinta ya, kepada kita semua. Jangan khawatir saudara yang kasih. Apapun yang menjadi pergumulan saudara pasti diberkati. Pasti diberkati. Amin. Saudara yang kasih. Oleh sebab itu kita ke depan tidak boleh rewel. Ya. Silahkan maju ke depan pemain musik. Semua bangkit berdiri. Saya ingin belajar lagu bagi kita baru ya. Los gak rewel. Saudara yang kasih ya. Ya,